What's up guys, welcome back to my channel. Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Oke guys, di video kali ini holy crap, injek tai sapi, my bad luck. Oke guys, di video kali ini gue mau nge-review ban Swalby Nobinik yang sudah gue pakai di Polygon Xtrada 6 versi tahun 2021. Oke, tonton terus video ini guys. Let's go. I'm feeling high. Oke guys, di depan ini gue sudah pakai ban Swalby Nobinik ya guys ya. Ini gue beli di online market. Oke, untuk size-nya ini 29ers ya, 29 dikali 225 ya untuk tapak lebarnya ya guys ya. Sama yang depan juga sama 225 dan belakang juga 225. Jadi ini ukurannya standar. Kenapa gue nggak menggunakan yang terlalu lebar ya? Karena peruntukannya gue masih ada kombinasi ya jalurnya. Jadi ada masih jalur aspal, jalur trek-trek belusukan seperti ini. Jadi gue nggak mau terlalu lebar sehingga memberatkan gue untuk goes ya kalau misalnya gue jalan di jalanan aspal gitu loh. Oke, jadi ada baiknya pada saat kalian mau mengganti ban sepeda MTB kalian ya, kalian harus tentukan dulu nih sebelum kalian membeli ya. Jadi kalian harus tentukan dulu medan yang kalian pakai goes itu banyakan seperti apa gitu loh medannya. Jadi misalnya nih kalau kalian banyakan goes di jalan belusukan, pasir, tanah, ya mungkin hampir riding sekitar 80%-nya di tanah seperti ini, pasir dan sebagainya, mungkin kalian bisa menggunakan ban yang lebih agresif ya, knobnya ya atau kembangnya. Tapi kalau kalian masih 50-50 atau misalnya 60 untuk aspal, 40 untuk belusukan dan sebagainya, nah ada baiknya kalian jangan membeli ban yang terlalu agresif knobnya. Memang pasti ada plus dan minusnya ya. Nah tapi kalau misalnya kalian membeli ban yang terlalu agresif, itu udah pasti secara bobot pun dia udah berat banget ya. Jadi secara bobot dia lebih berat. Jadi pada saat kalian goes di aspal tuh ya lumayan ya, agak sedikit manyun loh kalau misalnya lu goes gitu di jalanan aspal bannya tapi yang benar-benar agresif. Nah, jadi kalian harus tentuin dulu nih ya, kalian mau banyakkan goes di mana. Dari situ kalian bisa tentukan ya, ke satu kembangnya mau seperti apa, dan dua juga lebarnya guys. Jadi lebar, kalau saran gue kalau kalian untuk penghobi seperti gue, jalannya belusukan, ada kombinasi aspal, jangan ambil yang terlalu lebar ya. Memang kalau untuk kita trek-trek belusukan ataupun main di bike track itu makin lebar makin nyaman karena dia nampaknya makin besar ya, jadi semakin besar. Nah tapi konsekuensinya pada saat kita goes di aspal makin lebar, dia kan nampaknya makin banyak ya di aspal. Nah itu jadinya berat guys ya, jadi berat, jadi nggak nyaman. Nah kalau kita untuk penghobi, untuk olahraga ya, jadi saran gue sih tidak menyarankan yang untuk ambil terlalu lebar ya. Dan juga kalian bisa menentukan kalau misalnya kalian banyak main di batu-batuan ya, mau bannya itu pakai ban dalam atau juga mau ditublesin, itu kalian yang tentuan. Kalau gue sampai hari ini gue masih menggunakan ban dalam, jadi kalau misalnya bocor pun gue tinggal tambal aja sendiri ya. Jadi gue tambal sendiri, gue perbaikin. Ini ban kebetulan sudah 2 kali bocor nih, karena gue suka bawa ke trek-trek yang berbatuan,
dan segala macam, terus belusukan begini, terus tiba-tiba nanti kena duri lah ya, bocor dua kali nih, udah 2 tambelan nih. Tapi ya so far gue bawa enjoy aja. Di luar sana tuh beragam macam merek ya ban ya guys ya. Jadi nggak ada yang jelek ya, terutama yang sekelas Swalby dan juga Maxxis ya. Jadi gue udah pernah menggunakan Maxxis dan juga Swalby saat ini ya. Yang untuk di Xstrada dulu gue Premier, gue menggunakan Maxxis. Dua-duanya bagus ya, tidak ada itu dua brand yang menurut gue terbaik ya daripada menggunakan ban standar. Oke, ban standarnya Xstrada 6 2021 ini gue dapetnya kebetulan yang Entity Spiderbait ya guys ya, Entity Spiderbait. Jadi ada yang dapetnya WTB Trail Boss, ada juga yang dapetnya Entity Spiderbait. Nah, kenapa gue ganti ya? Ada beberapa alasan. Satu, sidewall atau pinggiran dinding pinggirannya ini yang untuk Entity Spiderbait itu tipis banget ya, tipis banget. Jadi gue sudah punya pengalaman bocor dengan menggunakan itu ya. Terus juga gripnya, tapi kalau di aspal gripnya oke-oke aja, tapi kalau dibawa jalanan pasir ya, jalanan batu-batuan seperti gini nih misalnya contohnya ya, itu ban Entity Spiderbait menurut gue pribadi licin banget ya. Memang secara bobot ini Nobinik lebih berat ya, secara bobot ya, satuan ya misalnya ya, lebih berat dibandingkan dengan ban Entity Spiderbait. Tapi kalau ban Swalby ini karena dia dinding sidewallnya ini, dinding sidewall nih ya, ini sebutannya sidewall, ini dia tebel sehingga kalau dia kena batu-batuan jadi dia nggak gampang rompek atau gembos guys. Jadi ini problemnya cuma satu, karena ada menggunakan ban dalam. Duri aja guys, duri, jadi suka nancep ya. Udah berapa kali gue bawa belusukan masuk hutan gitu ya, kadang-kadang kena duri, nah kempes tuh ya, waktu dipulang. Itu aja sih. Nah, gue beli ban ini secara online ya, di marketplace ya. Jadi kalian bisa mencari harga yang terbaik ya. Enaknya kita sekarang belanja online itu ya, kalian bisa cari ya selektif ya, toko-toko yang punya reputasinya bagus. Kalian tinggal cari aja tuh harga yang terbaik. Jadi gue beli ini sepasang nih kurang lebih hampir 800.000 termasuk ongkirnya guys. Jadi ya menurut gue oke lah ya, dibandingkan dengan gue harus pergi ke toko nyari-nyari dan sebagainya. Jadi ini harganya sebenarnya sekitar mungkin harga normalnya itu 350.000 ya, sekitar segitulah ya. Pokoknya gue sama ongkir ini kenanya lumayan ya. Satu ban ini dia beratnya itu sekitar 1 kiloan lebih gitu loh. Jadi kalau beli dua ya lumayan tuh, hampir mau 3 kilo hitungannya, hitungan ekspedisi ya. Jadi kalian harus tentukan juga budget ya guys ya. Ya kalau buat teman-teman yang memang menggunakan ban standar, terus kalian peruntukannya cuman gue santai, banyakan jalan di aspal, mungkin ban standar ya, mungkin terutama ban standarnya Polygon, banyakan daily tires ya. Jadi kalau misalnya ban standar ya oke-oke aja sih, fine-fine aja kalau kalian peruntukannya nggak terlalu agresif ya. Tapi kalau gue, karena gue sukanya belusukan, hobi gue, dan kebetulan di daerah tempat gue tinggal ya di Bali ini banyak nih trek-trek seperti ini nih guys, dimana gue suka banget explore gitu loh. Jadi trek-trek yang pasir ya, pasir berbatuan seperti ini. Jadi kalau gue menggunakan ban standar itu lumayan PR ke satu, karena ban Entity Spiderbait gripnya kurang bagus di jalanan seperti ini medannya, terus juga sidewallnya itu tipis. Jadi mau nggak mau deh tuh gue ganti bannya ya. Kalau nggak juga gue males, irit-irit aja ya di kondisi seperti sekarang ini. Jadi kita beli hanya sebagai peruntukannya apa dulu gitu loh, penggunaannya. Kalau kalian nggak terlalu perlu ganti ya nggak usah ganti guys, ngapain kalian ganti ya. Oke, gue mau kasih tahu ke kalian juga kelebihannya ya, kelebihan dari ban Swalby Nobinik ini yang gue sudah gunakan beberapa bulan gue pakai ya. Dia yang seperti gue bilang ya, secara bobot lebih berat dibandingkan dengan Entity Spiderbait ya. Terus dia keunggulannya gripnya ya, lumayan lebih nyaman, lebih grip ya. Kalau kalian lihat nih knobnya ya, dia memang nggak terlalu agresif ya guys ya, nggak terlalu agresif. Jadi kalau beli ban MTB itu ada kelasnya gitu loh. Jadi yang rolling speednya yang mungkin penggunaannya lebih banyak di aspal ya,
knobnya lebih kecil. Nah semakin ini termasuk Nobinik nih termasuk yang medium. Terus habis itu dia mungkin ada Magic Mary yang di atasnya lagi dan sebagainya lah ya, dengan knob-knob yang lebih agresif. Jadi kalian tentukan peruntukannya kalian. Kalau kalian banyak goesnya di aspal, jangan beli ban yang knobnya itu terlalu agresif guys. Gempor kalian goesnya ya, lumayan berat menurut gue ini pribadi. Udah ya lumayan lah ya, lumayan berat. Mungkin juga karena dia 29ers, jadi kalau secara kita goes tanjakan ya udah pasti ini lebih berat karena dia wheel size-nya juga lebih besar daripada 27,5 ya. Tetapi ini salah satu keunggulannya grip ya. Jadi pada saat gue bawa ke track kayak misalnya turunan batu-batuan pasir, dia lumayan ngegrip ya. Tapi ada tapinya ya, tidak segrip yang benar-benar agresif. Jadi ini masih medium lah ya, medium ya. Jadi kalau kalian bawanya terlalu kenceng banget sambil turunan, terus dia batu-batu pasiran, ada kemungkinan kalian nyerosot ya. Gue udah pernah nyerosot nih pakai ban ini ya pada saat gue turunan yang pasir banget gitu ya. Gue coba kenceng, terus gue belokin gitu, nah itu depannya ngebuang tuh srot gitu ya, otomatis ya. Jadi nggak menjamin ini ban bener-bener grip ya. Jadi masih ini kelasnya di tengah-tengah nih ya. Jadi oke lah. Jadi jangan sampai kalian ekspektasinya butuh bawa ke ekstrim. Mungkin kalau kalian bawa ke bike park track yang ringan masih oke sih. Tapi kalau yang udah tanah yang udah ekstrim, menurut gue ini ya kurang lah ya. Ambil yang lebih agresif lagi knobnya ya. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan sih, karena ini memang gue peruntukannya masih buat di goes santai, tanjakan, bukit, pasir-pasir campur dengan aspal. Jadi ini ban oke ya. Abis ini mungkin gue akan beli lagi, coba lagi Maxxis mungkin ya, kita lihat ya. Maxxis juga ada kelasnya juga ya guys ya, sama juga seperti Swalby bannya. Ada yang bannya tipis-tipis ya, dia kayak Icon itu ya, itu yang kelas yang bener-bener XC ya, untuk XC. Jadi banyakan kita goesnya di aspal. Terus habis itu sampai ke ban Maxxis itu yang paling tebel itu ada banyak lah ya, kalau kita ini lihat. Kalau untuk tipe Maxxis yang agresif itu ada Aggressor, ada DHF ya, DHF dan sebagainya lah ya. Mungkin kalian bisa langsung cek di online. Gue juga nggak hafal tipe-tipenya ya, kayak Nobinik. Abis ini Nobinik ada Swalby, ada Magic Mary, ada Hansdam ya. Kalau di bawah ini mungkin ada yang tipenya lebih tipis, itu mungkin ada Smart Sam ya. Smart Sam itu lebih banyak penggunaan untuk di jalan aspal. Jadi kalau sebelum kalian membeli ban atau mengganti ban, ada baiknya kalian harus tentukan nomor satu budget ya, kedua kalian tentukan ban yang mau kalian pakai jenisnya seperti apa ya. Kalian banyak menggunakan trek-trek apa yang kalian lewatin, medan-medannya. Nah itu penting, vital banget guys, karena kalau kalian salah beli ban akhirnya kalian nyesel dan harus jual lagi dan rugi gitu loh. Kalau bisa kita jangan sampai rugi ya. Jadi kita beli sesuaikan dengan peruntukan dan budget. Oke guys, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, kasih tahu ke gue komentar. Mungkin teman-teman di rumah ada yang menggunakan ban Nobinik juga, bagaimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Mungkin juga kalian ada saran untuk video-video yang mau kalian lihat ya atau tonton ya, kasih tahu aja ke gue. Keep in touch and salam sehat selalu, and I'll see you in the next video. Bye guys.